dengan Ko Heri IP. Kayaknya waktu cepet banget ya kalau ngobrol dengan Ko Heri IP karena dia insight-nya banyak nih pemirsa. Ko Heri, lanjut lagi. Jadi role model itu bukan hanya prestasi ya kok? Ya. Tapi tadi Ko Heri sangat menyoroti karakter. Ya. Itu memang penting banget. Penting banget, penting. Kalau menurut saya seseorang mau jadi champion, mau jadi juara, karakternya harus kuat. Artinya maksudnya karakternya kuat, karakter pengen juaranya itu harus ada. Jadi karakter, jadi kan gini, karakter juara apa sih? Kalau mau jadi juara karakternya harus bla 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 A B C D. Kalau nggak berhasil ya ini A B C, karena saya udah banyak contoh. Jadi kalau kamu udah hariannya, terutama hariannya di pelatnas latihannya gini, sikapnya kamu kehidupannya kayak gini, ini kamu ke arah sini jalannya. Ada contoh lah, saya ambil contoh pemain-pemain yang di pelatnas yang tidak berhasil. Kan banyak juga yang nggak berhasil. Betul. Kalau kamu sikapnya begini-begini, nih kamu lari ke sini. Kalau kamu sikapnya karakternya kamu gini-gini, nah ini lari ke sini. Pilih yang mana? Ada jalan ke kiri. Kalau bahasa dulu kan apa tuh? Ke kiri ke neraka, kanan surga. Pilih aja yang mana. Karena saya udah banyak contoh nih, pemain dulu begini. Kalau pemainnya gini, latihannya begini, sikapnya begini, ya nggak bisa jadi champion. Kalau kamu mau jadi champion, kamu harus ngikutin aturannya, karakternya, di disiplin, bla bla bla, kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi maksudnya malah karakter itu jadi inian pertama, kayak Iya. ujian pertama untuk dia jadi juara apa enggak ya? Bakat? Bakat yang nunjang juga tetap, tapi yang jauh lebih penting. Bakat hebat aja tidak cukup untuk jadi juara kalau tidak ada kerja keras. Tidak ada karakternya sulit. Paling nanggung. Iya. Nanggung. Nggak maksimal. Nggak maksimal, nggak menjadi nomor 1. Atau minimal kan 5 besar lah gitu. Kalau hanya ngandalin karakter. Jadi memang Tuhan tuh maha adil. Kalau karakternya hebat, kadang-kadang pemain itu kadang ada seenaknya aja, sesukanya dia aja. Tapi kalau bakatnya kurang-kurang, gak gitu, kerja keras, itu biasanya seperti itu. Paketnya kayak gitu. Yang berbakat kerja keras ini tuh hampir jarang gitu ya. Kalau ada ya pasti juara, pasti hebat. Juara konsisten ya kok. Ya. Oke. Kok terus kalau bicara tentang 3 pasang muda, ada Bakri, ada Yere Pram, ada Leo Daniel. Kok Heri lihatnya gimana? 3 pasang ini kok. Kalau menurut saya sih sebenarnya kemarin sama ya, tapi terakhir belakangan sebelum Yere Pram cedera, memang Yere Pram yang agak sedikit di atas dari hasil prestasi ya, kita lihat ke belakang prestasi. Tapi setelah Yere-nya cedera, memang agak tertunda sedikit gitu. Jadi kalau menurut saya ini 3 pasangan ini ke depan, menurut saya prospeknya sih menjanjikan. Tapi di luar nanti kayak Yere ada hal-hal yang nggak diinginin, cedera apa. Kalau saya sih berharap mereka bisa meneruskan lah generasi senior mereka 3 pasang ini. Sudah harus segera ya kok. Sebelum mungkin Aksan Hendra retired mereka sudah sama. Kalau sekarang sih udah di pertandingan itu udah menang kalah sih. Benar. Kadang-kadang malah yang seniornya malah kalau ketemu teman sendiri malah banyak kalahnya. Lah itu kok, kenapa sih kok? Ya itulah karena tiap hari ketemu. Udah hafal ya kok. Hafal-hafalan, 1 kedua. Kalau dari sisi ranking mungkin seniornya kan lebih di atas. Ada bebannya ya kok. Harus menang. Kalau kalah nggak boleh. Nah yang di bawah ini nothing tulus. Iya benar-benar. Jadi ya itulah kira-kira seperti itu. Nah kok kalau Bakri itu macet kenapa nih? Setelah All England loh kok. Kayak mobil ya macet. Oh iya, kayak mobil, salah. Maksudnya stuck. Ya, saya analisa mereka sebenarnya sih waktu kemarin juara All England sih, jujur aja saya juga nggak nyangka mereka bisa juara All England. Karena mereka, saya tanya kenapa, ya mereka nothing tulus. Karena mereka dari antara 3 pasangan muda ini rankingnya paling bawah. Betul. Yang masih belum prestasi. Jadi mereka bisa main nothing tulus, jadi bisa maksimal ngeluarin kemampuan mereka seperti latihan gitu ya. Nah setelah juara ini memang jadi mungkin ada beban. Nah itu kok ya kelihatannya. Jadi beban ya gitu. Jadi mereka harus juara lagi, itu kelihatan dari segi main. Jadi agak sedikit nervous gitu. Sebenarnya udah ya, saya sebenarnya udah kasih tahu mereka, udah panggil mereka. Ya bilang
saat ini kamu memang juara, besok-besok waktu itu sebelum main di Swiss itu saya udah panggil ke kamar, kita ngobrol bagaimana, saya kasih pandangan, mereka udah ngerti. Memang setelah main di Swiss itu kalah, memang tenaganya udah habis sama sekali. Jadi kalau dibilang kayak handphone, baterainya udah low bat. Terus mau diapain ya? Mikirnya udah nggak bisa karena tenaga pikirannya mereka habis banget waktu di All England, karena di All England mainnya super sekali. Betul. Super sekali. Dan musuhnya juga super Iya, sekali kok, iya, nggak ada yang iya. gampang itu. Nah, setelah itu mereka stuck itu memang saya tanya sama mereka, jadi ada beberapa turnamen babak pertama kalah babak pertama, jadi mereka kepikiran terus Dengan apa juaranya itu iya, ya, iya. gelarnya Iya, itu ya kok. makanya kemarin juga banyak sering ngobrol, kasih semangat mereka. Ya mereka sih nyadarin, tapi memang mau bangkit gitu. Ambil contoh aja kemarin kayak kejuaraan dunia di Jepang, harusnya nggak boleh kalah level sama pemain Scotland. Iya kok. Mereka mainnya nggak normal banget, nervous gitu ya. Terus setelah selesai itu main di kejuaraan Jepang Open, ketemu sama Malaysia yang sering kalah banget lah, belum pernah menang. Nah itu ternyata mereka bisa menangin. Jadi ekspresi menangnya itu kayak juara, kayak lebih dari parah dari All England juga. Saya bilang kenapa kok cuma pertama? Kok kita deg-degan karena selalu di babak pertama kalah sama Isudin itu nggak pernah menang. Malahan Jadi ya. dia seneng banget lah seperti itu. Jadi memang PR saya sebagai pelatih harus lebih banyak sebenarnya ngomongin ke mereka masalah hal-hal non teknis, bukan teknisnya. Kalau teknisnya mereka harian latihan cukup baik, cukup bagus ya. Dan terbukti udah bisa juara oleh Iya, kok. iya. Maksudnya pernah punya kualitas Iya. bagus ya kok. Yang masih digali lagi terutama kepercayaan diri mereka seperti itu. Harus bisa baliknya gimana? Tapi ya, Kok? memang ternyata belakangan ini saya saya lihatin, saya amatin, Bagasnya ini banyak masalah. Masalahnya gini loh, kalau main tuh mukul sering luput. Serius nih kok. Ya, jadi gak kena. Saya tanya, kamu tuh minnya berapa? Dia bilang kemarin saya ada silindernya berapa. Terus saya ngomong, udah kamu lasik aja deh. Nah ini kemarin baru lasik gitu. Nah mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan setelah mata lasik mungkin lebih terang, lebih jelas gitu. Ya mungkin mudah-mudahan bisa ada perubahan yang signifikan. Itu aja sih. Udah ngeri ya pengamat ini kalau yang rambutnya belum putih semua tadi, kalau yang 3/4 putih ini kalau ngamatin sampai sebegitunya. Tapi emang harus jeli banget sih ya kok ngamatin. Ya kita harus detail. Harus detail banget. Kalau Yere berarti akan cepet nih kok recovery-nya kok. Diperkirakan gimana sih kok? Kalau Yere sebenarnya sampai ini hari sudah mulai latihan. Sudah latihan, sudah mulai ikut game semua sudah ikut. Normal berarti kok? Ya normal, akan tetapi masih belum 100%. Lebih kurang 70% lah. Nah nanti dengan sisa waktu 1 bulan ini kita lihat perkembangan seperti apa. Planning kita ke depan, saya sama Aryono itu nanti di bulan Januari akan daftarin mereka main di Malaysia. Oke, Malaysia di sana kita ya, nyoba, tapi dengan catatan Desember 1 bulan ini latihannya sudah mendekati lah. Udah mulai full lah. Ya kita harus test case di sana nanti. Setelah itu kemungkinan nggak ikut India, konsennya ke Malaysia sama Thailand. Oke. Indonesia sama Thailand. Jadi di bulan Januari ada 4 turnamen runtun, tapi nggak semuanya mereka ikutin. Jadi harus recovery juga. Kita harus lihat juga test case di pertandingan. Kondisinya Iya, juga gitu. iya, Oke. Kalau The Babies kayaknya nggak ada masalah. Ya, Nggak ada masalah sih. Cuman memang harus lebih banyak khususnya the babies itu di Leo-nya. Leo banyak PR-nya. Jadi memang kendalanya rata-rata di kalau Leo itu di kecepatan sama powernya ya harus lebih ditingkatin lagi. Tapi memang kendalanya adalah kita nggak bisa instan. Jadi kita mau naikin apa sih bahasanya ya? Kalau Daniel itu kan cc-nya gede ya, powernya besar. Kalau Leo kan kecil nih. Kalau itu kan kalau ibaratnya kalau Daniel itu Harley Davidson. Ngeri. Kalau si Leo ini kelasnya ya masih ranking lah, masih kurang besar. Tapi kalau kita mau
naikin itu bertahap, nggak bisa instan karena Butuh waktu ya, Ko? butuh waktu karena kalau kita langsung naikin kenceng tuh resikonya besar, Iya. cederanya Nah, apa karena kan kalau kita mau naikin power itu kan kita nge-gymnya kita banyakin Betul. gitu. Tapi resikonya juga harus kita pikirin. Iya, Jadi harus balance ya, Ko? bertahap karena juga pemain ini juga masih muda. Betul, betul. Baru Leo itu berapa ya? 20 lahiran 2001 itu 21 atau 22? 21. Kira-kira itulah. Iya, oke. Baik, pemirsa, itu tadi ya sudah dibahas tuntas sama Ko Heri. Kita ikuti dulu pesan